Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Kita memasuki Minggu Advent ketiga hari ini, Minggu Advent Kasih. Kata Advent tidak hanya berarti kedatangan Yesus Kristus pada hari Natal, tetapi sekaligus juga menunjuk pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena itulah kita tidak hanya mempersiapkan diri untuk perayaan Natal, terlebih lagi persiapan rohani kita bagi kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Marilah kita lebih bersungguh-sungguh lagi mempersiapkan hati kita dengan kasih Allah yang telah lebih dulu nyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus. Marilah kita berdiri membuka ibadah pagi ini dengan menyanyikan bersama Bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita datang ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita. Ibadah Minggu Advent ketiga ini berlangsung dalam nama Bapa, Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Penyelamat dunia, dan Roh Kudus yang membarui dan mempersatukan. Amin.
Introitus pagi ini terambil dari Roma 16 ayat yang 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menyambut introitus ini kita memuji sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk di dalam hukum kasih dan pengakuan dosa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kenyataannya, kita tidak melakukan hukum kasih itu dengan sempurna, karena iri hati, benci, dan perselisihan masih ada di antara itu, di antara kita. Karena itu firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9 tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakkejelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan barulah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kita memohon pengampunan Allah, percayalah Ia sungguh telah mengampuni kita. Mari kita berdiri. Kepada setiap orang yang mengaku dan menyesali dosa-dosanya, Tuhan berkenan memberikan pengampunan, kasih dan pemulihan. Firman-Nya dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut berita anugerah dengan memuji ketika Tuhan Yesus lahir. Pengharapan kini telah datang, bintang-bintang bersinar terang, fajar mendekat, nantikan malam ketika Tuhan Yesus lahir. Bunga-bunga mekar berseri, angin sepoi berbisik lembut, semua keraguan lenyaplah sudah ketika Tuhan Yesus lahir. Telah berlalu, pengharapan bagi dunia, damai dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus lahir. Damai dan cinta, damai dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus lahir. Damai dan cinta, damai dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus lahir. Jemaat dipersilahkan duduk. Kami persilahkan keluarga yang bertugas untuk menyalakan lilin Advent ketiga, lilin kasih.
kami menyalakan Advent ketiga, yaitu lilin kasih. Demikianlah firman Tuhan tentang kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tiga lilin kita nyalakan, karena kita pun mendengar juru selamat segera datang dan membawa damai besar. Pembacaan firman terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah berdiri dan bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat, kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati dengan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu beserta guru-guru sekolah minggu ke depan untuk kita doakan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena kami boleh berada di tempat ini sebagaimana kami ada. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang boleh datang ke tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau juga berkati mereka Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan yang asal daripada Engkau, sehingga apa yang mereka sampaikan Tuhan, anak-anak ini bisa mengerti apa yang akan disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh acara daripada sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.
Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, di mana pagi ini pelayan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Frankie Ermoni STH. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita memuji Kaulah segalanya. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kudamba selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan, Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah
jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, Bapa yang kami selalu sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Di saat yang indah ini ya Tuhan Yesus, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, membilang banyak syukur dan terima kasih atas perlindungan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sepanjang sepekan lamanya kami disibukkan dengan berbagai macam aktivitas tugas pekerjaan kami masing-masing. Dan di hari ini ya Tuhan Yesus, di hari perhentian-Mu, kembali Tuhan menghimpun kami anak-anak-Mu untuk boleh datang mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang sudah Engkau limpahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala pujian, hormat, kemuliaan yang telah kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Setiap pengakuan dosa yang telah kami lakukan sepanjang sepekan lamanya ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama pada hari ini, biarlah dapat bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu yang Engkau percayakan pada hari ini, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapilah hamba-Mu ya Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa dan pengharapan kami, hamba anak Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami datang dan berdoa. Amin. Baik, Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama pada hari ini sesuai dengan yang ada di almanak kita masing-masing, almanak Sinode GKUI, terpilih dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. 2 Samuel pasal 7 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat semua, firman Tuhan ini saya akan membacakannya bagi kita dan jemaat sekalian dapat memperhatikan dan menyimak firman Tuhan ini dengan baik. Dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ayatnya yang ke-8. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba, untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan memberikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya.
Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, tentu ada satu pepatah kuno, tak kenal maka tak sayang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Frankie Robertus Moni, STH, asli dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hari ini karena baru pertama kali bertemu dengan jemaat GKUI Persekutuan, maka saya membawa istri saya ada di tengah bersama dengan anak kami, baru satu lagi ikut sekolah minggu. Saat ini saya melayani bersama dengan Bapak Pendeta Samuel Mantolas di GKUI Misionari Jalan Grogol sebagai pelum di sana. Ya, harapan kami sebagai pendeta dan juga pelum, ya kita bisa bersama-sama melayani untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang kita lakukan sampai dengan hari ini, tentu dengan bekerja keras untuk mendapatkan jiwa-jiwa yang Tuhan boleh sediakan bagi kita semua. Jadi mungkin ini perkenalan singkat saya untuk jemaat GKUI Persekutuan. Baik, jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh Sinode GKUI, Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16, di sana tentu kita melihat bahwa ada satu rencana besar yang sudah direncanakan Tuhan sebelumnya atau Allah sebelumnya dalam perjanjian lama melalui satu tokoh atau satu raja, untuk kita bisa bersama-sama mengetahui bahwa pada hari ini kita masuk dalam minggu Advent yang ketiga untuk menyambut Sang Bayi Natal, yaitu Sang Juru Selamat kita semua, untuk datang dan menyelamatkan kita sebagai orang percaya. Sehingga firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini berbicara tentang kerajaan Mesias yang kokoh sampai selama-lamanya. Tentu kita melihat bahwa rancangan Allah itu sangat luar biasa, sangat mendetail. Dia melihat begitu luar biasa apa yang direncanakan. Kita melihat dari penciptaan sampai kepada Raja Daud yang dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk menjadi satu titik di mana Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk menjadi penyelamat kita. Tentu itu berbicara tentang kerajaan. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan rancangan Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, tentu kita juga sebagai orang percaya harus mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga kalau kita melihat di sini ada satu rencana besar Raja Daud bahwa dia ingin membangun rumah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Tuhan berfirman kepada Nabi Nathan, kalau kita baca di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, untuk mengingatkan Raja Daud bahwa bukan Daud yang akan mendirikan rumah Tuhan, tetapi ada keturunan yang kemudian yang akan dipercayakan oleh Allah untuk membangun kerajaannya. Itu kerajaan, berbicara tentang kerajaan dunia. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa bukan Daud yang membangun kerajaan Tuhan atau membangun kerajaannya? Harus Salomo. Karena Allah melihat bahwa tangan Daud itu penuh dengan pertumpahan darah.
untuk bisa berkuasa dia harus melenyapkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi peringatan bagi kita semua. Sehingga sampai dengan hari ini kita sebagai orang-orang berdosa, tentu kita mengharapkan satu penebusan yang datang untuk menyelamatkan kita semua. Sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang tidak mampu, Tuhan merencanakan itu sampai dengan hari ini. Penebusan itu akan datang untuk menebus kita semua. Tergantung bagaimana kita mau merespon itu atau tidak. Puji Tuhan hari ini kita dapat mengambil bagian untuk merespon sang penebus itu, tapi tidak tentu dengan orang-orang lain di luar sana. Mereka masih berteriak-teriak, masih menunggu sampai kapan penebus itu datang. Tetapi kita yang hadir pada saat ini mengambil bagian untuk menyambut sang penebus itu sangat luar biasa. Kita bisa melihat dari keturunan kepada keturunan sampai dengan hari ini saya bisa melihat bahwa ada opa-opa kita yang luar biasa turun kepada keturunan berikut, turun lagi kepada keturunan. Itu ajaran yang luar biasa, turun temurun. Kita sampaikan kepada anak dan cucu kita untuk tetap berdiri teguh. Jangan sampai kita keluar dari jalannya Tuhan. Karena apa? Tuhan datang untuk menawarkan kerajaannya kepada kita. Tetapi apakah kita mau merespon itu atau tidak? Kalau kita tidak merespon itu dan kita membiarkan itu, ya Tuhan tetap melihat itu. Tetapi dia akan tetap menunggu sampai kapan kita mau datang dan menyembah kepadanya, percaya kepadanya. Itu yang Tuhan lakukan sampai dengan hari ini. Bukan dia lepas tangan, bukan. Dia tetap memantau kita. Kameranya Tuhan itu di mana-mana, selalu melihat pergerakan kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari, minggu, bahkan tahun. Dia tetap memantau kita. Tetapi yang hanya merespon dan mau siap untuk menerima Tuhan, itulah yang akan diselamatkan. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita pada hari ini, kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Ada dua poin penting yang ingin saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Yang pertama, kita melihat kerajaan dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai dengan hari ini kita bisa melihat kerajaan dunia yang dibangun oleh manusia itu biasanya tidak akan kokoh, tidak akan bertahan lama. Ada waktu-waktunya. Ketika turun dari keturunan pertama, kedua, ketiga, itu biasanya akan hancur. Karena apa? Mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan kepintarannya. Sehingga kita lihat dalam perjalanan sampai dengan hari ini, saya ambil contoh kecil, negara-negara Arab. Tahun 2010 sampai dengan hari ini, banyak yang sampai hancur. Karena itu, kita bisa melihat raja-raja itu. Begitu nyamannya dari tahun 90-an sampai dengan tahun 2010, akhirnya satu-satu mulai runtuh. Itu karena apa? Mereka mengandalkan kekuatannya. Mereka mengandalkan kepintarannya. Dan apa yang mereka rasakan kenyamanan selama itu mereka memakai tangan besi, menghambat siapapun yang berusaha untuk masuk menghancurkan. Tetapi Tuhan melihat, bahkan kita sebagai manusia punya kekurangan, punya keterbatasan. Ketika kelemahan itu muncul, disitulah kehancuran mulai datang. Karena apa? Tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan tentara-tentaranya, mengandalkan polisi-polisinya. Ketika melakukan satu kesalahan, udah hancur semua. Makanya kita lihat negara-negara Arab banyak yang hancur dari tahun 2010 sampai dengan hari ini. Ya puji Tuhan, Arab Saudi masih aman, tapi ya gejolak-gejolak pasti ada. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Tetapi bagaimana cara untuk menangani atau menyelesaikan itu? Itu juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang bergereja. Kerajaan-kerajaan kecil yang Tuhan percayakan bagi kita untuk mengelola sebuah gereja. Kita melihat bahwa ada gereja-gereja yang bisa bertahan sampai dengan besar, tetapi ada juga yang baru bertumbuh, baru berkembang sedikit, ketika ada gejolak sedikit, tidak punya kemampuan, akhirnya bisa pecah, bisa hancur. Karena apa? Menggunakan egonya, menggunakan kepintarannya, menggunakan pengalamannya, menggunakan pengaruhnya.
Jadi karena dia berpengaruh, ya orang nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika pengaruh itu mulai hilang, hancurlah apa yang dia bangun. Karena apa? Tidak mengandalkan Tuhan. Hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, egonya sendiri. Nah, inilah yang Tuhan ingatkan kepada kita. Dan hari ini, di minggu Advent kita yang ketiga, kita sebagai anak-anak Tuhan yang boleh mempersiapkan diri untuk menyambut, ya puji Tuhan, kita punya satu keselamatan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Marilah kita mengambil bagian meskipun dalam keadaan dan situasi yang sampai dengan hari ini. Saya melihat di persekutuan rata-rata masih pakai masker semua. Kalau kita di misionari ya udah agak bebas. Kalau yang mau pakai ya silahkan, kalau enggak juga enggak masalah. Karena ya sepanjang COVID mulai dari tahun 2019 sampai dengan hari ini, kita di misionari itu kita selalu mengikuti peraturan pemerintah. Kalau pemerintah bilang tutup, tutup. Kalau pemerintah bilang buka, ya buka. Jadi kita selalu buka tutup waktu itu yang masih gencar-gencar tahun 2019 sampai 2020 itu yang paling parah ya, 2020. Jadi ya kita mengikuti berita dari pemerintah. Kalau pemerintah bilang tutup hari ini ya kita tutup. Kalau pemerintah bilang buka ya tetap kita buka. Dan kita mengikuti itu sampai dengan hari ini. Bahkan RT RW kami di sekitar gereja juga ya puji Tuhan selalu terbuka untuk kami juga, sehingga ketika kami meminta untuk beribadah ya mereka bilang ayo silahkan, tetapi mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai karena kita memperbolehkan untuk beribadah terus seenaknya melakukan, jangan. Tetapi kita selalu mengikuti, mempersiapkan hand sanitizer dan juga perlengkapan-perlengkapan lain. Dan puji Tuhan sampai dengan hari ini kita jemaat misionari nggak ada yang artinya bukan sakit sampai ini, nggak ada. Hanya waktu itu tahun 2020 ada 1 atau 2 ya yang sempat kena, tapi ya hanya kena yang jadi hanya isoman berapa 1 minggu atau 2 minggu waktu itu. Tetapi berhubung juga pas pemerintah suruh untuk nutup gereja, jadi ya berjalan sesuai dengan apa yang kita lihat. Makanya puji Tuhan, inilah yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita terlalu takut dengan keadaan dunia, terlalu tertekan dengan keadaan dunia sehingga yang awalnya kita sehat bisa drop. Karena saking takutnya akhirnya kita lebih percaya kepada pemberitaan dunia, kepada situasi di dunia, dan kita melupakan Tuhan. Itu yang sebenarnya Tuhan gak mau. Jadi tetap kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, tetapi Tuhan juga harus tetap kita andalkan. Harus tetap kita percaya bahwa di balik semua peristiwa yang kita lalui ada Tuhan di situ, ada rencana besar Tuhan di situ. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kerajaan dunia, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita sebagai orang-orang dunia yang hanya percaya kepada Tuhan hanya separuh-separuh. Kalau lagi enak percaya Tuhan, kalau lagi tertekan melupakan Tuhan. Tuhan di mana sih? Kok saya lagi dalam keadaan seperti ini, Tuhan sepertinya nggak ada. Tuhan seperti tidak pernah melihat saya. Tidak juga seperti itu. Tuhan selalu memperhatikan kita. Hanya kita yang tidak menyadari, atau hanya kita yang tidak mau dekat dengan Tuhan. Sehingga apa? Pemikiran dunia kita yang lebih besar daripada pemikiran kita untuk datang dan dekat kepada Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kerajaan dunia banyak yang hancur sampai dengan hari ini. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 2 di poin yang kedua, tawaran dari Tuhan, kerajaan sorgawi. Itu yang Tuhan datang pada hari ini untuk menawarkannya kepada kita semua. Tetapi banyak orang yang sampai dengan hari ini masih menolak, tidak mau mengakui, tidak mau percaya. Mereka hanya melihat Tuhan itu hanya sebagai seorang nabi yang tidak punya pengaruh apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Padahal apa? Tawarannya itu gratis, nggak berat. Hanya terkadang orang yang memikirkan itu yang terlalu berat. Ketika mengalami tekanan sedikit, dia berpikir bahwa saya tidak mampu untuk melewati itu. Jangan sampai. Tuhan selalu menawarkan itu secara gratis kepada kita semua.
Tetapi ketika kita mau untuk membuka hati kita dan merespon itu dengan baik, maka Tuhan akan memelihara kita sampai dengan hari ini. Dan puji Tuhan, opa-opa, nenek-nenek yang sampai dengan hari ini masih sehat, masih kuat, ya karena pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan gak pelihara, ya mungkin kita hari ini gak bisa bertemu. Tetapi hari ini kita bisa bertemu karena kasih Tuhan dalam pemeliharaannya. Karena apa? Kita merespon. Ketika Tuhan datang dan menawarkan itu, kita merespon dan menerima, menyambut apa yang Tuhan tawarkan itu bagi kita. Karena kerajaan surgawi itu ya kerajaan yang tidak ada batasnya, sangat luas, tidak bisa diukur oleh apapun. Tetapi hanya orang-orang atau manusia-manusia yang membatasi dirinya sendiri, berpikir bahwa melakukan ini sangat rumit, sangat susah, padahal gampang. Hanya kita yang mau melakukannya aja yang mau atau tidak. Itu hanya tawarannya seperti itu. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya juga hari ini karena kebetulan baru pertama kali bertemu dengan jemaat GKI Persekutuan, saya ingin memberikan kesaksian sedikit tentang kehidupan perjalanan saya sampai dengan hari ini. Kenapa saya bisa berdiri dan berhadapan dengan jemaat GKI Persekutuan di tempat ini. Tentu bukan satu hal yang gampang yang saya lalui, tetapi ada satu perjuangan yang harus saya lewati sehingga sampai dengan hari ini saya masih bisa berdiri dan bisa berani untuk berhadapan dengan jemaat, karena ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan di balik apa yang saya alami dalam kehidupan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesaksian saya adalah waktu tahun 2023 itu saya pertama kali datang ke Jakarta. 2023 saya pertama kali datang ke Jakarta. Itu 2003 saya datang ke Jakarta. Udah langsung lewat 1 tahun. Udah melewati maksud Tuhan ini sebenarnya. Jadi 2003 waktu itu saya datang ke Jakarta. Itu pun bukan saya datang karena kemauan, karena pelarian waktu itu. Jadi saya dulu itu sebenarnya bukan orang yang pemberani, apalagi berdiri di hadapan saudara-saudara seperti ini. Itu saya nggak mampu waktu itu. Saya orang yang sangat penakut. Jadi kejadiannya waktu itu tahun 2003, di kampung saya itu ada pemilihan majelis. Ada pemilihan majelis. Nah, waktu yang 2003, yang tamatan SMP sampai SMA itu kan bisa dihitung jari. Di daerah saya itu bisa dihitung jari. Nah, biasanya yang dicalonkan untuk menjadi majelis itu artinya yang pendidikannya agak sedikit di atas. Nah, karena bisa dihitung jari, salah satu saya juga adalah tamatan SMA. Saya juga diincar waktu itu, diincar oleh panitia. Tapi ya saya selalu melihat dan mengikuti pergerakan mereka kemanapun mereka jalan untuk mencari calon-calon. Sampai akhirnya pemilihan majelis sudah selesai, sekarang tinggal masuk di komisi-komisi pemuda. Nah, ini saya udah mulai jadi incarannya. Nah, karena saya lihat keadaannya udah nggak bisa, saya hanya berpikir dalam hati, ya kalau panitianya cepat bisa dapat saya, tetapi kalau saya lebih cepat berarti saya udah hilang duluan sebelum panitia memilih. Dan puji Tuhan waktu itu saya langsung kabur duluan. Sebelum panitia datang mendekati, saya udah berangkat. Datang ke Jakarta tahun 2003. Itu berjalannya waktu ya seperti yang tadi saya bilang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memantau pergerakan kita kemanapun kita berjalan. Sampai kejadian 2003 berjalan terus sampai dengan 2009. Saya dengan istri mulai masuk beribadah di GKI Misionari dengan tujuan untuk menikah di sana. Akhirnya kita masuk. Baru berapa bulan kemudian, waktu itu pendetanya si Pak Pendeta Ferry Puai. Berapa bulan kemudian kita beribadah di situ. Di situ juga lagi ada pemilihan majelis. Nah, repot lagi nih saya di situ. Kebetulan habis ibadah, saya dengan Pak Pendeta Ferry lagi turun tuh. Siapa yang pernah ke jemaat misalnya ada tangga kan, kalau ibadahnya kan di lantai 2. Pas lagi turun di tangga itu Pak Ferry ngomong ke saya, Pak Ferry, siap-siap ya, soalnya sebentar lagi ada pemilihan majelis. Saya dalam hati, aduh ampun deh. Udah lari dari kampung mau menghindari majelis, di sini masih dikena juga, masih kejebak juga. Ya sekarang berpikir bagaimana, mau lari juga nggak bisa. Kalau lari otomatis nggak bisa nikah.
mau pindah kemana lagi gerejanya. Ya mau nggak mau, gereja aja di situ. Tetapi rencana Tuhan lain, saudara-saudara. Saya mengikuti aja waktu itu. Jadi ternyata saya nggak dipilih, tetapi ada majelis kita yang sudah senior tetap yang diperpanjang. Tetapi ada rencana Tuhan di sana. Ketika kami menikah tahun 2010, 3 hari kemudian saya langsung jatuh sakit. Nah ini sakit yang memang artinya untuk mau sembuh itu ya susah untuk disembuhkan, kecuali yang bagaimana dulu. Akhirnya ya puji Tuhan, saya sakit sampai 6 bulan, tinggal tulang waktu itu. Dari berat 68 kilo turun sampai 39 kilo. Itu pakai celana lipat pinggangnya harus 3 kali baru bisa nyangkut di tulang. Kalau enggak dilipat ya enggak nyangkut, pasti melorot semua. Nah waktu itu ya dalam sakit yang saya alami ya, disitulah Tuhan mulai memakai istri saya untuk mulai membimbing saya waktu itu. Karena yang sebenarnya yang berani itu istri saya. Jadi membimbing saya untuk yang awalnya tidak bisa berdoa, harus mulai sedikit-sedikit bisa berdoa. Dan puji Tuhan, setelah 6 bulan dan saya berobat ke sana kemari dan ya dengan cara Tuhan saya bisa sembuh, disitulah saya mengambil keputusan untuk sekolah hamba Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan, selesai sekolah tahun 99, habis itu nggak pernah belajar tentang yang namanya pendidikan. 11 tahun kemudian baru kuliah lagi. Itu sangat rumit sekali waktu itu. Tapi puji Tuhan, udah menikah baru sekolah. Jadi biayanya itu sangat luar biasa. Harus membiayai keluarga, harus membiayai sekolah juga. Tapi disitulah rencana Tuhan yang luar biasa yang saya lihat. Setiap biaya yang akan saya bayar ke sekolah itu selalu disediakan sama Tuhan. Apalagi ketika saya mau wisuda, itu membutuhkan dana yang sangat besar. Itu justru malah dibayar oleh satu perusahaan yang memang saya bekerja di situ juga. Waktu itu hanya yayasan. Yayasan itu ya di perusahaan itu nggak dianggap sama sekali, kecuali ya karyawan tetap. Tapi ya puji Tuhan waktu itu direspon dengan baik. Saya masukin bukan proposal sebenarnya, itu hanya rincian pembayaran dari sekolah. Saya lipat, saya masukin ke amplop sebelum saya simpan, saya masukin ke kantor. Saya sama istri puasa dulu 2 hari. Setelah itu saya masukin, saya simpan di atas mejanya sekretaris direktur utama. 2 hari kemudian direspon. Saya dipanggil, diwawancara, artinya semua ditanya berkaitan dengan sekolah. Dan jawaban mereka hanya satu, berdoa kalau bisa perusahaan bisa bayar semua. Dan puji Tuhan, melalui proses itu akhirnya ya perusahaan bayar semua. Saya hanya bayar 500.000 waktu itu, karena memang harus DP dulu. DP dulu berapa, nanti sisanya baru dicicil. Tapi ya karena melalui satu rencana Tuhan yang begitu luar biasa, ya akhirnya ya dari perusahaan itu bisa bayar semua. Nah inilah yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Jangan pernah takut untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan itu punya rencana untuk kita pribadi lepas pribadi. Jadi jangan sampai ketika saudara melihat bahwa kok saudara ini lebih kaya, lebih hebat, kenapa saya enggak? Tuhan punya maksud lain dengan saudara. Perbedaan itu memang Tuhan buat supaya kita saling membantu satu sama yang lain. Kalau Tuhan buat semuanya kaya, ya bagaimana kita mau bisa membantu satu sama yang lain? Jadi memang selalu ada perbedaan untuk kita saling memperhatikan satu sama yang lain. Karena itulah kasih Tuhan. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui ibadah Advent kita yang ketiga pada hari ini untuk persiapan menyambut Sang Bayi Natal, Sang Juru Selamat itu, maka marilah kita sama-sama merubah seluruh pola pikir kita, memperbarui setiap kehidupan kita untuk siap dan masuk dalam kerajaannya Mesias. Karena ditawarkan itu gratis, nggak harus bayar, nggak mahal. Tetapi apakah kita mau merespon itu untuk masuk atau tidak? Kalau kita merespon itu untuk masuk, ya puji Tuhan, kita akan diselamatkan. Karena kita adalah anak-anak yang dipilih secara khusus. Dipilih oleh Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui 2 penting inilah, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menyongsong dan menyambut Sang Bayi Natal itu, Sang Juru Selamat itu, untuk hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah firman Tuhan pada hari ini
memberkati kita semua. Amin. Baik, kita akan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan sekaligus masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang sudah Engkau berikan bagi kami pada hari ini untuk boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau percayakan pada hari ini untuk melayani jemaat GKI Persekutuan sangat terbatas dalam setiap perkataan, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menyempurnakan semuanya itu bagi setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Karena kami percaya bahwa ketika Engkau datang untuk menawarkan keselamatan itu, maka kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan akan merespon itu dengan penuh sukacita, karena kami percaya bahwa keselamatan hanya datang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami pada saat ini. Sekali lagi kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, begitupun kami datang dan menyerahkan akan setiap pokok-pokok doa syafaat GKI Persekutuan ke dalam tangkas-Mu ya Tuhan, di mana kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami menyerahkan Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinet, TNI, dan Polri ya Tuhan. Di dalam mereka mengelola negara kami ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan pengertian kepada mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan dan pemikiran mereka Tuhan. Karena kami sebagai rakyat biasa ya Tuhan, kami hanya ingin merasakan kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan bernegara kami di tempat ini. Kami percaya bahwa segala ancaman atau segala apapun yang datang untuk mengganggu akan kehidupan kami, maka Tuhan akan memakai TNI dan Polri ya Tuhan untuk menangkap dan membasmi setiap apapun gejolak yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing, bahkan dalam negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga sebagai rakyat biasa menolak paham-paham yang ada di negara kami ya Tuhan, paham radikal dan juga terorisme ya Tuhan yang masih terjadi di negara kami ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa dengan cara-Mu ya Tuhan, Engkau akan menyingkirkan semuanya itu dengan cara yang Tuhan Yesus boleh buat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitupun kami berdoa untuk bencana alam yang terjadi di Cianjur dan juga gempa yang terjadi di beberapa daerah ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka Tuhan, segala kebutuhan dan keperluan, segala penderitaan yang mereka alami, biarlah dengan sukacita yang Tuhan Yesus boleh tawarkan kepada mereka, mereka dapat menerima itu dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pemulihan dalam semua sektor di masa pandemi COVID-19 ya Tuhan. Semua sangat berpengaruh ya Tuhan, baik itu dalam keuangan, ekonomi maupun sosial ya Tuhan. Kami percaya bahwa pemulihan yang terjadi hanya di dalam nama Tuhan, yang akan membuat semuanya itu ya Tuhan, yang akan memulihkan semuanya itu Tuhan. Karena kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat GKI Persekutuan yang sakit bahkan dalam masa pemulihan. Kami menyebutkan Bapak Denny Nenggolan, Ibu Rosani Harman, Ibu Ana Engkau, Ibu Pendeta Arlen Engkau, Ibu Po Giok Hoa, Bapak Pendeta Hans Tuana Kota, Bapak Penatua AF Bernat, Bapak Saat Tambunan, Ibu Yeni atau adik dari Ibu Adriana Tambunan yang lagi dirawat di rumah sakit.
Tuhan Yesus, biarlah dengan jamahan tangan pengasihan-Mu, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu yang lagi mengalami kelemahan tubuh, bahkan dalam masa pemulihan saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan adalah tabib di atas segala tabib, yang mampu untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari setiap sakit apapun yang mereka alami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil alih kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan, penginjilan-penginjilan, sinode GKUI. Kami berdoa untuk semua jajaran ya Tuhan yang bekerja di MPS maupun MPP ya Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap program kerja yang saat ini mereka boleh susun bersama-sama, Tuhan Yesus campur tangan di dalamnya Tuhan, agar apapun yang menjadi perencanaan mereka ke depan untuk perbaikan sinode kami ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memampukan mereka untuk mereka bisa dapat bekerja dengan maksimal dan bisa dapat mempertanggungjawabkan setiap program kerja yang mereka buat bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kesehatan para pelayan Tuhan di GKUI Persekutuan, Gembala Sidang, Ibu Pendeta Riana, para majelis dan juga komisi. Tuhan Yesus juga memberkati mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan dalam setiap pelayanan yang Tuhan boleh percayakan bagi mereka untuk melayani bersama-sama di tempat ini. Biarlah mereka saling menguatkan satu sama yang lain, saling menopang satu sama yang lain, saling memotivasi satu sama yang lain, saling mengingatkan satu sama yang lain ya Tuhan, agar pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka untuk melayani bersama-sama di tempat ini, biarlah mereka dapat menjalankan semua itu dengan baik sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam pergumulan mereka ya Tuhan, baik itu tugas pekerjaan mereka, baik itu usaha mereka Tuhan, ekonomi mereka yang mungkin terpuruk ya Tuhan. Engkau yang akan memulihkan semuanya dengan cara ya Tuhan. Bahkan segala kebutuhan, keperluan di dalam rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan Yesus yang sediakan dan cukupkan bagi mereka dengan cara ya Tuhan. Untuk jemaat-jemaat-Mu yang sampai dengan hari ini mungkin belum mendapatkan pekerjaan karena pengaruh virus COVID ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan pergumulan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat lansia, kiranya di masa usia mereka yang sudah lanjut ini ya Tuhan, pemeliharaan-Mu senantiasa menyertai mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menikmati usia yang Tuhan Yesus percayakan bagi mereka sampai dengan hari ini dengan penuh sukacita ya Tuhan yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Desember ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sylvia Bernard, kami berdoa untuk anak Kevin Praditya dan juga Ibu Emi S. Damayanti. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberian-Mu bagi mereka melalui penambahan 1 tahun umur ini ya Tuhan. Biarlah sukacita penuh mereka mulai rasakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Karena umur panjang yang Tuhan Yesus boleh percayakan bagi mereka, biarlah mereka dapat mengucap syukur atas setiap apa yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa perkembangan mereka, dalam studi mereka ya Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Persiapkan mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan juga penerus di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk lingkungan gereja-Mu di tempat ini, bahkan lingkungan di tempat jemaat mereka tinggal ya Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, sehingga melalui keberadaan gereja-Mu di tempat ini boleh menjadi saluran berkat bagi setiap tetangga samping kiri kanan, bahkan juga menjadi berkat bagi tetangga-tetangga di setiap tempat tinggal jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus boleh nampakkan kami ya Tuhan Yesus sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa dan pengharapan kami ya Tuhan. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristus
yang telah menyempurnakan setiap pokok doa syafaat kami sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, setiap kita diberkati Tuhan, amin. Mari tiba saatnya kita memberkati pekerjaan Tuhan, kita akan berikan yang terbaik. Karena itu mari kita bawa persembahan kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nanti dimulai dari yang sayap sebelah kanan ya. Baik, mari kita bawa persembahan kita dengan membawa pujian tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih setiamu besar, Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Kami boleh membawa persembahan kami Tuhan
walaupun tidak seberapa ya Tuhan, tapi yang terbaik kami bawa ke dalam rumah-Mu sebagai tanda hormat dan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau pakai persembahan benda mati ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus yang sudah memberi dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Frankie atas pelayanannya pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak-anak dan pelayanan Bapak. Kemudian ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Yang pertama adalah ibadah perayaan Natal kita, ya, GKI Jemaat Persekutuan ini akan dilaksanakan hari Minggu depan, tanggal 18 Desember jam 5 sore di tempat ini, ya. Karena itu ajak semua saudara, teman-teman kita untuk kita bisa sama-sama bersukacita Minggu depan sore jam 5 sore. Kemudian yang kedua adalah ibadah malam Natal. Ini jatuhnya hari Sabtu ya, kalau nggak salah ya. Malam Natal tanggal 24 Desember ini diadakan jam 6 sore di tempat ini ya. Jadi malam Minggu ya, jam 6 sore. Kemudian ibadah Natalnya tanggal 25 Desember hari Minggu seperti saat ini ya, jam 9 pagi. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berminat untuk melakukan sakramen baptis itu akan diadakan setiap awal bulan. Jadi Bapak Ibu yang berminat atau rindu membawa anak-anaknya untuk dibaptis itu bisa mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasinya terlebih dahulu ya. Jadi silakan menghubungi konsistori atau majelis. Oke, saya kira pengumuman itu saja pagi hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pujian pengutusan. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Indahlah, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal.
jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai, firman Tuhan telah sampai kepadamu. Pulanglah, bawalah firman Tuhan, lakukanlah dalam hidupmu dan tugasmu, dan percayalah bahwa apapun yang saudara lakukan, pasti Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, para majelis dan juga gembala sidang, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Jemaat pulang dengan hati-hati, tetap jaga progres, karena kita melihat bahwa masih ada terjadi sampai dengan hari ini, dan biar selamat sampai di tujuan tempat tinggal masing-masing. Terima kasih. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita